datang, apalagi Ini menghadapi perdata. sidang. Ini perdata. Ini perdata. Pidana perdata aja dia nggak datang, apalagi pidana. Karena menurut gue perdata ini adalah kunci menuju ke pidana itu, bahwa Niki akan bisa bebas, akan bisa bebas karena ini jika ini dikabulkan bahwa ini adalah one prestasi, ini adalah kunci ke pidananya Niki bahwa ini loh pengadilan negeri aja memutuskan one prestasinya menang, insya Allah ya, berdoa ya semoga menang ya. Nah itu karena segini yang gue lihat ya, ada sekelompok orang yang berusaha mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini, tapi dia tidak berhasil. Tadinya mereka berpikir dengan ditahannya Niki, dengan dikirain Niki pemeras segala macam, tadinya dikirain kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya, gitu loh, tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong. Jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani supaya lu pemeras lu, ini lu cuci uang, ternyata berbalik arah. Ini kan mereka yang kucar-kacir sekarang, bingung. Wah, ini salah strategi nih kita nih, gitu. Salah nih kita. Jadi menurut gue, kalau orang tidak bisa berbicara, semakin dihajar. Buktinya yang menghajar-hajar sekarang diam kan, ngumpet kan? Karena semakin dihajar dia tidak bisa berbicara, semakin simpatik netizen ke situ. Jadi ini udah kamu salah lawan sayang, kayak lagu salah. Kamu salah lawan itu udah kayak lagu, udah salah lawan, udah salah perkiraan. Ternyata simpatik berdatangan, termasuk kami. Jujur, saya tidak pernah live, tapi karena Nikita Mirzani saya bersuara untuk live. Saya musuh Nikita Mirzani yang tahun. 6 tahun saya musuh, tapi karena saya lihat di sini dia dikriminalisasi. Sabar ya. Karena saya tadi duduk, jadi saya belum mulai. Sabar, Bu. Energinya disimpan dulu. jadi saya tidak sabar. Belum mulai saya masalahnya. Gue sampai gini kan, gue sampai diem. Aku juga begini. Lama-lama gue ngantuk. Jadi kayak denger dongeng ya. Dulu gue duduk Sabar, Bu. Saya ngomel karena saya tidak diberi duduk, lebih utama dia dan dia. ada kursi Kayaknya lagi banyak berkuda. Sini aja Pak. Sini, sebentar dulu ya. Terus handphone Mamski ya. Majelis Hakim. Anda mau Kalau dikabulkan saya tumpengan. Kalau dikabulkan ini oleh Majelis Hakim, saya akan kumpulkan. Ini berapa kali saya bilang di live saya. Saya akan tumpengan dengan netizen siapapun yang datang. Saya akan tumpengan, akan menyediakan tumpengan besar. Karena waktu dia dulu di Banten saya tumpengan. Untuk menebus kesalahan saya, waktu saya musuhan, dia juga musuh saya musuh dia. Tapi setelah kami sayang-sayangan 2 bulan yang lalu sebelum dia masuk, ya udah saya pikir, dan saya prihatin dan saya kasihan karena saya ada di posisi seorang ibu tunggal juga dulu. Jadi saya merasakan bagaimana mencari nafkah, maka kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi nanti kalau misalnya dinyatakan ini Nikita Mirzani menang, saya akan tumpangan dan saya akan mengundang netizen-netizen yang mau hadir. Karena menurut saya menebus kesalahan saya. yang lain juga mungkin mau ada tumpengan. Apaan? Mungkin ada acara gitu Kak. Sebagai doa. Enggak, kalau yang pidana, udah menang, ini aja online sih. Tumpangan online, jadi nggak bareng-bareng, nggak ngumpulin orang. Gue undang lu, enak aja tumpangan online. Enggak, gue sendiri, gue udah bilang sama followers gue. Tumpangan online gimana? Gue sendiri tumpangan dengan mereka secara live. Nggak bikin rame-rame ngundang orang, enggak kan cuma gue doang sendiri. Nanti itu tumpangannya buat ke yang membutuhkan. Bukan buat ke netizen gitu. Tapi ada rencana mau Mana tiketnya? Tutup Iya. Di dalam sini soalnya di bawah. Oh jatuh. Sorry. Aku biar nggak ngalingin. Kan untuk 1 bulan itu belum ya. 1 bulan itu kan hanya untuk lawyer ya. Bahkan kan kalian dengan sendiri pihak keluarga juga belum bisa untuk menjenguk Mbak Nikmir gitu, Mbak Nikita, kan kita gitu. Nanti kalau sudah lewat dari sebulan baru rencananya mau ke sana. Ya kemungkinan. Kalau ke sana mau bawain apa? Mau tahu aja. Mau tahu aja. Ada deh. Mau tahu aja. Nanti mau Ada deh. uang dibilang ini lagi nyogok. Mau tahu aja. Dibilang lagi Ada makan. makanan gitu kan, kesukaannya apa? Adalah. Adalah kan kita nggak bisa spill Ada sana deh. sini gitu, ada deh. Yang pasti membawa doa udah pasti. Ya pasti berdoa lah untuk karena kan kita aku pribadi mengikuti kasus ini dari awal gitu ya gitu. Jadi mendukung, mensupport, dan aku yakin bahwasan Nikita itu nggak bersalah ya gitu. Menurut aku, tapi balik lagi ke orang-orang karena ini kasus ini kan ada pro dan kontranya gitu. Menurut Mas sendiri, kenapa kasus Nikita seperti apa?
Mamski mau nanya dong perihal endorse, kan Mami kan suka endorse nih. Selalu endorse. Nah, kalau untuk di endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Nggak pernah tertulis, By phone? Dia no comment karena cuma by phone di admin, WhatsApp admin, terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF untuk briefing produk, terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya, terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali, revisi berapa kali kayaknya? Revisi 2 kali. Dua kali revision, dan mereka harus bayar di awal dulu DP separuh, sisanya setelah aku tayangin tanpa kontrak apapun. bahkan diingetin Semua lagi. merek mau apa yang gede-gede juga Diingetin mana ada Berarti tingkat nominal pun kekerasannya di termasuk, mana gitu. itu dari tergantung dari brand ya, Mam? tergantung dari brand. Bahkan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau yang di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta. Hanya sehari. Karena kan treatment, di syuting, di semuanya tanpa kontrak gitu. Jadi wajar banget kalau emang nggak ada kontrak sih yang biasanya begitu. Silakan tanya ke influencer yang lainnya juga. Berarti dalam kasus ini juga sebenarnya emang ada endorse tapi tidak tertulis aja mungkin gitu ya? Iya, kalau dari ajakannya, ayo dong review. Karena gini, kita tuh kan diminta oleh brand untuk pastinya membuat apa ya, narasi, terus membuat menarik produk apapun itu, perhatian untuk netizen yang memfollow kita gitu, bisa viralin, apalagi kalau bisa viralin itu mereka seneng banget tuh gitu kan, karena mendapatkan keuntungan besar dari setelah kita viralin, masukin ke sosmed kita langsung kan meledak gitu, lu udah untung dong si brandnya ya. Untuk yang sekali Niki seharga itu menurut aku malah murah ya. Makanya orang tuh bilang itu kan besar sekali, ntar dulu kamu mesti cek tuh, cek harganya Fuji. Buset. Langsung lewat lu ya. Lagian Niki tuh 1 hari Lu aja endorse-nya 1 miliaran. setahun mau minta eksklusif 4M, murah banget Bob. Eksklusif untuk produk itu doang kan, waduh, lebih dari itu harusnya, lebih dari itu. Ini sangat lucu sih, pemerasan gitu-gitu. Gitu. Dia yang mencari, dia yang mengingatkan gitu. Di mana tingkat pemerasannya itu di mana? Gitu. Ada penjebakan. Dia mencari, dia meminta tolong, Iya. dan dia memberi. Kan aku kan juga tadi posting tuh pagi-pagi menanggapi yang di statementnya Mbak Tika Bisono. Ya mungkin beliau nggak lihat dan nggak dengar rekaman yang dari awal. Ada rekaman awal itu di mana dia mencari-cari, diduga suara dia dengan suaranya asistennya Niki, jadi mencari-cari, iya nggak mau lo dibayar, ada dialog seperti Tolong itu. ingetin lagi ya. Ada dialog-dialog itu. Jadi Nanti tolong buat- ingetin lagi iya, ya. buat Mana aku- ada di buat aku kalau tuh, pemeras itu nggak ada diingetin. seorang owner brand sampai berkata seperti itu, mencari terus di dalam rekaman yang sebentar saya, Ya, soalnya mereka saya. lagi ini. Bentar. Apa tadi itu kan jadi lupa, apa tadi yang terakhir? Nggak mungkin mencari-mencari gitu dari produk. Bukan di rekaman yang terakhir itu, kalau nggak salah dengar saya, dia bilang iya nih nego. Kalau mau nego berarti itu seperti penawaran kan, penawaran, dan di awal dia yang mencari, ada juga iya nih mau dibayar nggak mau. Jadi itu kata-kata yang aku pengen banget denger di sini. Kapan sih video itu, ada rekaman itu kapan sih? Tuh. Terus nanti kan di kalau di pengadilan kan tanggal, waktu, semuanya akan digabung secara benar-benar sistematis, kelihatan, baru kita bisa menyimpulkan. Makanya saya nggak banyak ngomong, mau lihat aja, karena kita juga nggak pernah tahu aslinya tuh rekaman kayak apa kan. Tapi di sini seasli-aslinya, seada-adanya seperti itu. Itu yang nanti akan menjadi mungkin insya Allah dari Pak Hakim, dari semuanya memastikan dan sangat yakin bahwa ini adalah bentuk tawaran kerjasama yang ternyata sudah dilakukan pelanggaran yang one prestasi tadi, tidak lanjut, bahkan ada kasus baru dan ada juga perekaman yang tidak diketahui, tidak seizin. Itu kita